Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu, peserta webinar Sekolah Inovasi Pexos seri 141. Baik, Bapak dan Ibu, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Tiara Tisofiani, biasa dipanggil Tiara. Saya merupakan mahasiswi Politeknik Kesejahteraan Sosial yang saat ini sedang menempuh skripsi atau mahasiswa semester akhir. Baik, Bapak dan Ibu, pada kesempatan siang yang cukup panas ini, mungkin di tempat Bapak atau Ibu bisa absen. Bapak dan Ibu berasal dari mana, kemudian cuacanya hari ini seperti apa di sana, seperti itu Bapak dan Ibu. Sebelum memulai dari Sekolah Inovasi Pexos seri 145 ini, judul yang akan diangkat adalah Kenali Anak Saat Berada dalam Situasi Toxic Relationship di Lingkungan Sosial. Jadi Bapak dan Ibu mungkin nanti akan mendapatkan banyak ilmu mengenai apa itu toxic relationship, mungkin nanti bagaimana cara menghadapinya ketika sudah terjun di dalam toxic relationship, dan atau mungkin secara tidak sadar kita sudah terjun atau berada di dalam toxic relationship, namun kita tidak menyadari ternyata lingkungan sosial kita ini adalah toxic, seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu absen terlebih dahulu. Bapak dan Ibu berasal dari mana? Dari yang saya baca, ada dari Dinas Sosial Kota Bogor, kemudian ada dari PSBR Provinsi Kalimantan Tengah. Wah, luar biasa sekali Bapak dan Ibu semangatnya. Sambil menunggu Bapak dan Ibu peserta yang lain, mungkin Bapak dan Ibu bisa melakukan absen di kolom komentar asal dari Bapak dan Ibu, atau Bapak dan Ibu berasal dari instansi mana, dari wilayah mana, seperti itu Bapak dan Ibu. Waduh, sudah ada Ibu Yulia, PSM Kelurahan Kebon Pisang, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung. Wah, Ibu berasal dari Bandung. Selamat datang, Ibu. Selamat bergabung dalam Sekolah Inovasi Pexos. Kemudian Bapak dan Ibu yang lain mungkin berasal dari instansi mana, kemudian daerah mana, seperti itu, Ibu. Sambil menunggu dari peserta webinar yang lain yang ingin mengikuti kegiatan webinar ini. Bapak dan Ibu, bahwasanya narasumber yang dihadirkan dalam Sekolah Inovasi Pexos ini merupakan narasumber yang luar biasa, narasumber yang hebat, yang sudah berkecimpung di banyak pengalaman seperti itu. Beliau merupakan profesional konsultan of rumah yatim, luar biasa sekali. Mungkin Ibu Rizky sudah hadir? Hadir teh. Wah, luar biasa sekali. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Teh Tiara. Gimana kabarnya? Selamat siang, Alhamdulillah. teman-teman, Bapak Ibu sekalian.
Alhamdulillah baik. Kabar dari Ibu sendiri bagaimana Ibu? Sehat dan tetap semangat Teh. Mau webinar kan ya, kita mau sharing Iya, ilmunya. Alhamdulillah luar biasa sekali Ibu. Mohon izin untuk membacakan CV dari Ibu, boleh? Mangga, mangga, silakan Teteh. Baik, Bapak dan Ibu, peserta webinar Sekolah Inovasi Pexos, bahwasanya di hadapan kita telah hadir narasumber hebat kita dengan nama lengkap Ibu Rizky Astera Ayuning Tias. Beliau merupakan profesional konsultan dan senior public relation. Kemudian beliau merupakan praktisi psikologi yang giat berbagi tentang parenting serta digital marketing. Berpengalaman 12 tahun di dunia HRD, kemudian beberapa tahun di dunia parenting serta 16 tahun di dunia digital marketing. Kemudian untuk pengalaman kerjanya pada tahun 2012 sampai 2021 merupakan senior HR manager di Rumah Yatim Ar-Rahman. Kemudian pada tahun 2021 sampai 2025 merupakan digital marketing manager di Rumah Yatim Ar-Rahman. Kemudian untuk saat ini menjadi senior public relation di Rumah Yatim. Kemudian pendidikan yang ditempuh pada tahun 2010 merupakan sarjana psikologi dari Universitas Islam Bandung. Kemudian pada tahun 2017 lulus dari Magister Manajemen Bisnis Universitas Pasundan. Kemudian pada tahun 2021 merupakan lulusan dari Parenting Counselor Yale University seperti itu. Wah, luar biasa sekali untuk keahliannya. Ada CEO dan SEM, Data Analytic, Trend Forecasting, Parenting, dan aktif bahasa Inggris. Wah, luar biasa sekali. Ibu sepertinya lulusan dari luar negeri ya, Ibu ya? Enggak Teh, itu mah cuma online class, short class gitu, kayak kelas konsultan parenting gitu. Oh, wah, Certified konsultan parenting gitu. wah, luar biasa sekali, Ibu. Ternyata pengalamannya tidak main-main berpuluh-puluh tahun dalam dunia psikologi, parenting, dan digital marketing. Wah, luar biasa sekali. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Ya Allah. Baik, Ibu, pada kesempatan yang berbahagia dan bersemangat ini, saya sendiri, Bu, pribadi juga ingin mengetahui dari toxic Mm-mm. relationship apa sih sebenarnya? Apakah, bagaimana ciri-cirinya? Kemudian apakah, eh, sebenarnya saya itu sudah berada di toxic relationship, tapi saya itu tidak menyadari gitu. Mungkin ibu-ibu Mm-mm. dan bapak-bapak peserta webinar ini juga kepo seperti itu, Bu. Pengen mengetahui dari materi yang akan Ibu sampaikan pada siang hari ini. Baik, Baik. Bapak dan Ibu, terkhusus Ibu Astera Yuning Tias, kita akan Mm. melaksanakan webinar sampai pukul 15.00. Nanti pada menit-menit terakhir mungkin akan tanya jawab atau mungkin Ibu bisa berbentuk talk show nantinya Mm-mm. atau mungkin akan menyampaikan secara keseluruhan materi kemudian dilanjut tanya jawab akan Tiara serahkan kepada Ibu. Baik Bapak dan Ibu, semuanya mari kita sambut Ibu Astera Ayuning Tias. Yeah. Oke, biar nggak ngantuk teh nanti kita sistemnya casual aja gitu ya, nggak terlalu resmi yang tok ke materi, tapi improvisasi aja gitu. Jadi nanti misalnya kalau misalnya saat saya berbicara ada yang mau bertanya, silahkan aja di kolom komentar, boleh nanti Teh Tiara bantu menyampaikan aja, merangkum dari pertanyaan yang disampaikan Bapak Ibu peserta di sini ya Teh. Siap Ibu. Untuk materinya yang share screen saya atau Teh Tiara ya? Boleh dari saya Ibu? Boleh, mangga, mangga dimulai aja Teh. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu serta kesempatan yang diberikan oleh Sekolah Inovasi dari Kemensos dan apa ini Teh, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial ya Teh ya? Eh, untuk dulunya Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, namun sudah menjadi Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, Ibu. Oh iya, ya maklum angkatan lama ya. Jadi kalau lewat ke Dago masih STKS dulu Masih namanya gitu. STKS, Iya betul, betul Ibu. betul. Ya, jadi untuk kesempatan kali ini
temanya telah dipilih oleh pihak Politeknik Kesejahteraan Sosial itu adalah bagaimana sih cara kita ini point of view-nya kita sebagai orang tua ya di sini. Tapi sebenarnya in a general relationship ini bisa dipakai gitu. Jadi seperti kita hubungan kita antara suami istri, dengan pasangan, dengan pergaulan teman-teman kuliah, teman-teman bekerja, itu dapat kita jadikan sebuah tolak ukur gitu ya. Mudah-mudahan apa yang kita dengar kali ini, apa yang kita lihat kali ini dapat membantu kita menjadi manusia yang lebih sehat mental dan tahu lebih mengenal diri kita gitu ya. Ya, untuk judulnya kenali saat anak berada dalam situasi toxic relationship di lingkungan sosial. Nah, apa sih sebenarnya toxic relationship itu? Jadi, kalau misalnya toxic relationship itu akan kita ketahui bahwa anak itu akan memperlihatkan perilaku yang cenderung seeking attention gitu ya, mencari perhatian kita sebagai orang tuanya. Bisa itu dalam bentuk sebuah apa namanya? eee rebel gitu ya. Jadi dia memperlihatkan sisi negatifnya dari dia, misalnya selalu tidak mau diarahkan oleh orang tuanya, atau in the worst case mereka sampai mungkin melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma sosial misalnya gitu, seperti itu. Nah, kenapa sih sebenarnya mereka seperti itu gitu ya? Pertama-tama kan sebenarnya Eee, apa yang dilakukan anak itu adalah sebuah hasil dari interaksi kita sebagai orang tua kepada anak, gitu. Jadi kalau misalnya visi misi kita itu sebagai orang tua tuh apa sih sebenarnya, gitu. Jadi kan visi misi kita sebenarnya sebagai orang tua bisa ke slide 2 teh, Tiara, adalah mengasuh anak, melakukan parenting terhadap anak, membuat anak kita tidak lagi butuh kita gitu. Saat mereka bertumbuh dewasa, terjun ke dunia sosial, terjun ke masyarakat, mereka tidak butuh lagi kita. Bukan tidak berbakti ya, bukan tidak berbakti, tapi tidak membutuhkan bimbingan kita lagi. Jadi mereka sudah mandiri secara sosial, social skill-nya oke, emotional regulation-nya oke gitu. Jadi eee visi misi dari parenting sebenarnya adalah ini, tapi nyatanya kan kondisi yang kita lalui itu Bapak Ibu sekalian tidak selalu ideal ya, gitu. Jadi pasti ada saja, kerikil-kerikil yang terjadi, ya namanya juga hidup ya, namanya hidup itu bukan jalan tol shortcut kita bisa mencapai ke tujuan kita dengan cepat gitu. Namanya kehidupan apalagi, parenting gitu ya, parenting journey itu kan sebenarnya kalau kita ibaratkan itu bukan jalan tol yang mulus selalu gitu ya, selalu ada aja, eee, apa namanya, kayak ibaratkan jalan desa aja gitu ya, nggak selalu mulus teraspal gitu. Jadi ada aja jalan bolong, bahkan ada jalan yang tidak rata, ya itulah namanya perjalanan parenting gitu ya. Kadang-kadang kondisi anak kita baik gitu, secara mood baik, tapi mood ibunya atau bapaknya juga tidak baik gitu ya. So, yang utama sebenarnya dalam parenting ini sendiri, ibu bapak sekalian yang mungkin di sini udah banyak yang menjadi orang tua gitu ya. Apa sih yang menjadi hal utama dalam parenting itu sendiri kan komunikasi ya. Sebenarnya bukan dalam parenting saja gitu ya. Jadi dimulai dari hubungan kita sebagai suami istri mungkin gitu. Bagaimana sih kita cara membangun hubungan positif dengan suami kita agar pasangan kita itu mengetahui apa yang kita rasakan gitu, apa yang sebenarnya saat ini kondisi kita saat ini seperti apa gitu. Karena sebenarnya baik itu laki-laki ataupun perempuan ya, jadi kalau misalnya, laki-laki kan sebenarnya agak susah ya untuk berkomunikasi, mengkomunikasikan bagaimana emosi dia, bagaimana, perasaan dia saat ini, hari ini gitu. Tapi hal tersebut harus dilatih, karena apa? Saat kita mempunyai keturunan, apa yang kita lakukan, pola komunikasi seperti apa yang kita, jalankan dengan pasangan kita, itu akan mereka contoh. Jadi kalau misalnya disuruh nurut, anak itu akan susah Ibu, Bapak.
Ya, tapi kalau perihal mencontoh, mereka adalah pencontoh yang ulung. Jadi kalau misalnya kita contohkan, relasi yang baik antara ibu dan ayahnya, dimulai dari rumah, bagaimana cara ayah dan ibunya berelasi, berkomunikasi, cara ayah dan ibunya menghargai diri sendiri, menghargai mereka sebagai anak. Kan dalam keluarga tidak, kita ada hierarkinya ya, jadi tidak bisa disetarakan. Jadi jangan sampai salah. Ini kita balik lagi kalau sekarang lagi hitsnya gentle parenting ya, tuh. Nah, gentle parenting itu bukan berarti kita setara dengan anak gitu. Anak dan orang tua itu adalah 2 hal yang berbeda gitu. Kita mempunyai peran dan fungsinya masing-masing, bukan berarti orang tua selalu benar, bukan berarti orang tua selalu salah, tapi dalam perjalanan parenting itu kita emang mempunyai perannya masing-masing Bapak Ibu sekalian gitu. Kita berperan sebagai orang tua, anak-anak berperan sebagai anak. Namun kita tugasnya adalah menemukan koneksi. Koneksi di mana hal ini dapat, mempunyai impact positif terhadap perkembangan mereka gitu. Bukan saja emosional matang, kognitif oke gitu ya, tapi, eee, resiliensi mereka juga oke gitu. Jadi saat mereka terjun di masyarakat, menemukan lingkungan yang punten toksik gitu ya, disfungsional gitu, bahkan tak jarang di keluarga sendiri pun dysfunctional family itu ada gitu ya, mereka bisa, punya alarm tersendiri gitu. Oh, ini tuh relasi kayak gini tuh nggak enak gitu. Karena anak-anak yang dibesarkan di dalam keluarga, ya khususnya kita ngomongin skup kecil ya, keluarga kita sendiri, ayah, ibu, anak gitu ya, di rumah yang mereka berinteraksi setiap hari gitu, dari mulai bangun tidur sampai nanti mungkin tidur lagi, even though mungkin ada orang tua yang work gitu, ada yang orang tua yang kerja gitu. Tapi kan harus diusahakan waktu bersama anak itu tidak boleh sama sekali tidak ada dalam 24 jam itu. Bahkan kalau misalnya di ilmu psikologi perkembangan itu, Bapak dan Ibu sekalian, kita itu wajib menyisihkan minimal 1 hari itu 15 menit untuk berinteraksi intens dengan anak-anak. Misalnya makan bareng gitu, sarapan bareng, makan malam bareng, atau bahkan hanya ya ngobrol ngalor ngidul aja gitu. Tidak perlu terarah, tidak perlu bertema gitu, ngobrol ngalor ngidul, "Oh gimana tadi main sama siapa?" Gitu, "Pelajaran gimana? Ada yang kesulitan nggak? Kira-kira, ayah ibu bisa membantu nggak?" Gitu. Atau misalnya, "Bu guru tadi ngajarin tentang apa?" Atau misalnya, "Di masjid tadi ketemu dengan siapa?" Gitu. Atau ketika eskul, "Gimana kamu masih suka menjalani eskul yang kamu pilih?" Gitu. Sebenarnya hal-hal simpel, nah dan hal itu 15 menit itu, sangat berarti bagi pertumbuhan anak-anak. Dari 24 jam 15 menit sangat berarti. Itu kayak bare minimum gitu yang bisa kita kasih untuk anak kita gitu. Jadi, sangat, dasar gitu, sangat dasar dan sangat ya simpel lah dari kita kerja sehari berapa jam sih Bapak Ibu sekalian? 8 jam, bahkan lebih kadang 10 jam gitu kalau misalnya ada meeting-meeting di luar, atau misalnya berjanji dengan relasi gitu. Bahkan 8, 10 jam kita di luar gitu berinteraksi dengan, orang-orang gitu. Mungkin ketika kita pulang kita merasakan kelelahan dan itu wajar sih sebenarnya, wajar banget karena kita manusia ya gitu. Pulang ke rumah dalam keadaan lelah, tapi jangan lupa kita sudah memilih bahwa kita menjadi, ingin menjadi orang tua. Yang mana menjadi orang tua itu kan ada responsibility yang harus kita penuhi gitu. Responsibility yang harus kita penuhi itu salah satunya adalah yaitu 15 menit dari waktu kita untuk berkomunikasi secara intens dengan anak-anak gitu. Jangan biarkan anak-anak kita itu, berebut spot, berebut perhatian dengan gadget, dengan tontonan, atau bahkan dengan hobi kita sendiri. 15 menit hanya 15 menit gitu. Mungkin ibu bapak akan merasa lelah, kelelahan saat ini, tapi kalau misalnya hal itu tidak dilakukan, nanti saat anak-anak dewasa atau misalnya remaja nih, remaja kan biasanya mereka mulai ini ya, secara hormonal
terjadi perubahan yang sangat signifikan, sehingga mereka pun nggak tahu, "Ini kenapa sih? Aku pengennya marah-marah, aku pengennya ngelawan terus, kenapa sih?" Gitu. Nah, daripada hal itu terjadi nanti, efeknya semakin berat untuk kita reset atau reparenting juga semakin sulit, mungkin 15 menit ini adalah solusi gitu, secara konsisten dapat ibu bapak lakukan gitu. Mangga teh ke slide selanjutnya. Nah ini kan, jadi sebenarnya ada peribahasa umum di dunia parenting bahwa kita tidak bisa membesarkan anak itu secara sendiri gitu. Jadi kita membesarkan anak atau misalnya secara global sumber daya manusia yang berkualitas itu membutuhkan ya a whole village gitu kalau misalnya dalam peribahasa bahasa Inggrisnya, yang artinya berangkat dari keluarga kita sendiri, lingkungannya pun harus kita siapkan gitu. Dan lingkungan yang, secara mental sehat, tidak toksik, komunikasi mereka bagus gitu, tidak disfungsional, mereka dapat memenuhi norma-norma sosial, norma agama, dan harapan sosial yang lainnya, itu bagaimana sih caranya gitu ya, mulai dari keluarga kita sendiri gitu ya. Dari keluarga kita sendiri dimulai bagaimana kita, memberikan, contoh berkomunikasi, kebiasaan-kebiasaan baik gitu, cara kita berinteraksi dengan, orang-orang di sekeliling kita gitu. Jadi, ya memang kalau misalnya kita tidak bisa mengontrol orang lain di luar diri kita sendiri, di luar keluarga kita sendiri. Jadi apa sih sebenarnya yang harus kita fokuskan adalah, self development dari kita sebagai orang tua gitu, sebagai bagian dari masyarakat, adalah memperbaiki diri kita sendiri, bagaimana cara kita mengontrol keluarga kita, tapi bukan yang over controlling juga nggak bagus juga gitu, nanti anaknya menjadi demanding gitu ya. Tapi ya, in moderation lah setiap setiap, peraturan yang kita berikan kepada anak-anak, atau bahkan, cara mencontohkan bagaimana sih kita setting boundaries atau batasan kita di masyarakat gitu ya. Karena kan emang, untuk mencapai kesehatan mental yang baik, sehingga anak-anak itu tidak terjebak atau terperangkap dari, relasi yang toksik gitu. Itu adalah, pertama adalah batasan yang jelas bagaimana dia menempatkan diri dia di lingkungan sosialnya gitu, dan itu bermula di rumah gitu. Bagaimana sih ciri-cirinya, relasi sosial yang toksik atau disfungsional gitu ya? Biasanya, dia itu bersifat manipulatif gitu, bersifat manipulatif misalnya, eee, apa, selalu mengekspos kelemahan dia, kesedihan dia untuk mengontrol lingkungan kita gitu, mengontrol, misalnya anak-anak mempunyai pasangan nih, biasanya nih masuk remaja kan mereka suka berpacaran ya gitu ya. Like it or not itu terjadi gitu ya, like it or not itu akan terjadi karena normal gitu. Sebenarnya normal ada ketertarikan, terhadap lawan jenis. Nah, itu salah satu dorongan ketika anak memasuki usia remaja. Tapi tidak selalu, relasi itu sehat gitu, pertemanan itu tidak selalu sehat. Jadi kadang-kadang mereka itu, mempunyai teman atau misalnya dalam tanda kutip "teman spesial" itu ya bersifat manipulatif gitu. Bagaimana sih manipulatif? Ya misalnya mereka selalu, meng-highlight rasa sakit mereka. "Ih, kamu mah nggak sayang aku," gitu. "Aku ini udah nggak punya ibu loh, kalau nggak ada kamu, aku mau gimana?" Gitu. Itu sebenarnya bagian dari manipulasi gitu ya. Karena kan hubungan yang sehat itu tidak dibangun, dari rasa kasihan gitu ya. Tidak dibangun dari rasa kasihan, tapi, dari mutual respect gitu, dari mutual respect gitu. Jangan salah, kalau anak-anak itu udah, terpengaruh dari lingkungan sosial yang toksik, itu bisa menjadi, salah satunya menjadi, apa namanya, tindakan kriminal juga gitu gitu. Bahkan ada salah satu dari klien saya, klien anak, kebetulan anaknya itu di usia kelas 1 SMP.
dari mulai ya melawan, selalu melawan. Pertamanya dia bergaul dengan teman-teman di lingkungan tempat tinggalnya gitu. Jadi saat didiskusikan bagaimana kalau misalnya ayah bundanya pindah tidak bisa gitu, ayah bundanya mendampingi anaknya juga belum bisa gitu. Nah, jadi si anak itu semakin ke-trigger gitu, sampai akhir-akhirnya dari mulai dia punten, ngerokok gitu, malah sampai terakhir itu dia, melakukan tindak kriminal di rumahnya sendiri gitu, gitu. Padahal mungkin kalau digali lebih jauh, dia hanya membutuhkan orang tuanya teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya apa sih yang anak-anak butuhkan, itu sebenarnya orang tuanya gitu. Orang tuanya yang selalu hadir, dalam memberikan apresiasi, gitu, memberikan dukungan. Dukungan itu tidak harus selalu secara finansial, tapi dengan mengiyakan pendapat mereka gitu. Dengan ya menurunkan ego kita sebagai orang tua gitu. Kadang-kadang kita kan harus memahami gitu, posisi mereka sebagai anak itu seperti apa. Mereka tidak selalu dalam kondisi mood yang baik, sama seperti halnya kita orang dewasa gitu. Nah, jadi, ya emang ya balik lagi gitu. Parenting itu dan lingkungan sosial itu adalah a puzzle match gitu. Jadi yang emang harus kita sesuaikan sesuai dengan porsinya atau pair-nya. Mangga Teh ke slide selanjutnya. Nah, ini seperti yang tadi saya bicarakan bahwa ya kuncinya adalah bagaimana sih, agar anak itu tidak pernah tertarik untuk berada dalam sebuah relasi yang toksik adalah membangun komunikasi yang baik. Karena kualitas komunikasi orang tua dan anak, komunikasi orang tua dengan pasangannya itu adalah fondasi yang benar-benar akan membangun, kesehatan mental serta kemampuan regulasi emosi, regulasi sosial, serta sosial skill anak di masa depan, gitu. Mangga Teh ke slide selanjutnya. Nah, ini seperti saya bilang tadi di awal, ya emang tugas kita adalah mencontohkan bahwa ya kalau manipulasi itu tidak baik gitu ya. Manipulasi even though itu dari orang tua sendiri itu tidak baik gitu. Jadi emang kan, kita memilih menjadi orang tua itu adalah sebuah tanggung jawab yang besar ya gitu. Makanya kadang mungkin ada orang tua yang memilih, "Oh oke, saya memilih punya satu anak saja karena saya secara mentally siapnya punya satu anak." Bukan karena nggak mau banyak anak, tapi emang secara mentally itu dia siap mengajarkan secara maksimal, secara optimal itu satu anak saja. Karena jangan salah, kesehatan mental anak itu berawal dari kesehatan mental orang tua, gitu. Tidak sedikit Bapak Ibu sekalian yang pas remaja gitu ya, pas remaja dia bertumbuh jadi dewasa awal mereka secara mental sehat, nanti di dewasa madianya, di 25 sampai 30-nya, muncullah gangguan, gangguan mental. Berawal dari mana? Itu dari kualitas relasi sosial yang kurang baik atau toxic relationship itu, gitu. Mungkin karena emang kalau misalnya di Indonesia itu trennya kan anak yang baik itu adalah anak penurut, anak yang tidak pernah, apa ya, kalau di bahasa Indonesia itu, mmm tidak ya penurut lah intinya tidak karena tidak biasa, berkomunikasi dua arah kalau misalnya di Indonesia itu kan. Jadi emang kalau misalnya pola komunikasinya di Indonesia itu satu arah ya dalam parenting itu. Padahal, yang baik itu adalah komunikasi dua arah apalagi anak-anak yang menginjak usia dewasa gitu. Karena ya emang anak-anak itu adalah manusia seperti kita gitu, seperti orang dewasa yang perlu dicontohkan, diajarkan, kita, eee, kit jadi emang orang tua itu saat menjadi orang tua bukan udah plek jadi orang tua yang baik, tidak gitu. Tapi kita itu sama anak itu ibarat kata partner nih, partner yang akan mencapai tujuan akhir yang baik di ujungnya gitu, gitu. Karena menjadi role model, mencontohkan hal-hal yang baik itu
tadi, kalau tadi komunikasi adalah pondasinya, kita mulai nih ngebangun bangunan, social skill anak itu dengan menjadi role model yang baik. Karena selain, tadi komunikasinya udah baik, berarti kan secara rasa bahasa dia udah oke, kita mencontohkan mulai membangun nih, satu bata si social skill anak itu dengan menjadi role model yang baik, gitu. Mangga Teh ke slide selanjutnya. Nah, apa sih sebenarnya yang harus kita hadirkan gitu, hadirkan sebagai orang tua agar anak di masa depannya itu dapat, menjadi pribadi dengan social skill yang oke dan terbebas dari, toxic relationship. Yang pertama adalah, rasa percaya diri gitu, rasa percaya diri. Gimana sih rasa percaya diri? Ya dengan, menerima pendapatnya gitu. Pertama-tama dengan memberikan dia kesempatan untuk berbicara, menyuarakan apa point of view dia terhadap sebuah persoalan gitu. Yang kedua adalah, memberikan dia kesempatan untuk problem solving. Jadi ketika dia menghadapi sebuah situasi yang rumit gitu, kita sebagai orang tua jangan buru-buru hadir untuk menyelesaikan hal itu karena pengen cepetnya aja. Misalnya di sekolahnya nih anak datang nih, "Ibu, tadi aku di sekolah ini si A itu mukul aku," gitu. Ya kita harus tanya dong penyebab temannya memukul dia karena apa? Apakah terjadi perselisihan atau karena misalnya anak kita mengambil barangnya dia gitu, atau misalnya karena mereka sedang berolahraga, bertabrakan sehingga salah satu merasa ter-trigger gitu atau seperti apa. Nah, kita harus gali aja, kita berusaha menggali bagaimana sih cara menyelesaikan situasi yang seperti ini gitu. Situasi yang nanti mungkin saat dia besar itu akan benar-benar lebih banyak kompleksitas-kompleksitas yang harus dia selesaikan kalau kita tidak kita tidak ajarkan dia menyelesaikan masalah dari saat dia kecil, kapan dia mau belajarnya gitu. Karena kan, proses problem solving, rasa percaya diri itu kita pupuk dari anak kecil gitu ya, dari sejak anak bertumbuh gitu. Jadi kalau misalnya diibaratkan itu dari usia 5 sampai 12 tahun adalah, kesempatan kita untuk memberikan anak kesempatan mengeksplorasi dirinya, mengenali dirinya, kelebihan dan kekurangan dia sebagai manusia yang utuh itu apa gitu, dan bagaimana cara dia meregulasi atau misalnya menyelesaikan kekurangan dia dengan kelebihan dia gitu, menutupi gitu ya, menutupi kekurangan dia dengan kelebihan yang dia miliki. Itu akan memupuk rasa percaya diri, keberhargaan diri dia, sehingga saat dia terjun di masyarakat menghadapi sebuah relasi yang toksik, dia sudah akan bisa memposisikan dirinya, "Oh, saya tidak berhak menerima perlakuan yang tidak sesuai ini." Hal ini pun berlaku untuk kasus bullying, gitu. Kenapa sih gitu? Jangan salah Bapak Ibu sekalian, pelaku bullying itu tidak hanya dewasa, bahkan mulai dari anak SD pun, gitu. Ada beberapa klien saya itu anak SD sudah melakukan bullying. Apa sih yang menjadi trigger biasanya dari pembuli dan yang dibully itu yang menjadi trigger dari pembuli, si pembuli itu merasa si orang yang dibully itu adalah tidak layak ada di lingkungan sosial mereka. Karena dia merasa punya kelebihan yang lebih dari si orang yang dibully. Tapi ukurannya tidak jelas gitu, itu karena hanya asumsi pribadi mereka gitu, asumsi pribadi anak-anak. Makanya balik lagi ke yang tadi itu, kita itu harus menjadi role model gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di sini, muslim semua gitu ya, kita bisa mengacu kepada salah satu ayat Al-Qur'an itu di surat Al-Qasas ayat 5, bahwasanya ketika, saya izin membaca tafsirnya ya, apabila mereka mendengar perkataan yang buruk,
mereka harus berpaling darinya dan berkata, "Bagi kami, amal-amal kami, dan bagimu, amal-amal kamu, semoga selamatlah kamu. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang yang punten," di sini tulisannya bodoh gitu ya. Ya dalam arti kata bukan bodoh secara kognisi, mungkin sosial skill mereka yang belum sampai gitu. Jadi emang kalau misalnya kita mau add on, ayat Al-Quran dalam materi ini, kita bisa mengacu ke surat Al-Qasas ayat 5 ini gitu. Bahwasanya social boundaries itu tidak melanggar agama gitu. Jadi kita tidak disuruh people pleasing nih sama Al-Quran itu gitu. Nabi juga tidak mencontohkan kita people people pleasing kok gitu. Itu yang harus kita, tanamkan kepada anak-anak kita gitu, bahwasanya ya udah kalau misalnya kita tidak usah berusaha orang lain harus menyukai kita, gitu. Yang penting apa yang dilakukan anak-anak itu tidak melanggar norma-norma yang tadi, norma agama, norma sosial gitu. Kita tidak mengambil hak orang lain. Nah, ketika anak-anak sudah bisa memenuhi 3 hal ini, itu berarti anak-anak sudah berada di jalan yang lurus, Ibu-ibu. Ya, jadi kalau misalnya kita, ada masukan sedikit materi psikologi pendidikan, nah emang sih keterampilan-keterampilan ini kita bangun sampai akhirnya nanti anak-anak mencapai puncaknya itu di puncak kognisi gitu. Jadi emang kalau kita tiba-tiba nyuruh anak kita misalnya juara olimpiade fisika di usia kelas 4 SD gitu, ya bukan tidak mungkin, tapi kan itu adalah sebuah sebuah apa ya, sebuah harapan yang ukurannya belum jelas gitu ya. Kecuali misalnya emang anak kita berbakat di hal itu dan emang ya jenius lah gitu. Tapi kalau misalnya anak-anak yang bertumbuh secara umum gitu dengan, dengan dengan proses kognisi dengan proses-proses yang belum terpenuhi gitu kan. Ya kan ada tahapannya anak-anak itu berkembang sehingga mereka menjadi cerdas gitu. Jadi ya emang kita sebagai orang tua tidak usah buru-buru ingin anaknya menjadi cerdas gitu ya. Cerdas, pintar secara kognitif gitu ya. Ini yang emang harus kita utamakan terlebih dahulu itu agar anak-anak mencapai potensi kognisinya nanti secara optimal adalah yang pertama rasa percaya diri, lalu anak-anak itu harus mempunyai personal boundaries yang jelas gitu, personal atau social boundaries. Tidak hanya di lingkungan teman-temannya, tapi mulai dari ya mungkin ada keluarga-keluarga yang secara psychologically itu akan merusak mental health mereka atau mental health keluarga Bapak Ibu sekalian. Mangga Teh bisa dilanjut ke slide selanjutnya. Nah, bagaimana sih jika anak-anak atau misalnya remaja kita itu sudah terlanjur terpengaruh oleh lingkungan yang disfungsional? Ya, pertama-tama ya sebagai orang tua kita adalah mengajak anak berdiskusi gitu, membuat anak nyaman, membuat anak merasa oh, oke, mama, papa, ayah, ibu, itu bisa saya percayai dengan permasalahan yang sedang saya hadapi. Karena biasanya anak-anak yang terlanjur masuk ke dalam sebuah relasi yang toksik, baik itu pertemanan ataupun tadi teman spesial itu, adalah anak-anak yang kurang berkomunikasi intens dengan orang tuanya, gitu. Jadi emang ya kita sebagai orang tua harus mau membuka diskusi, meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan anak gitu, ya itu konsekuensi kita memilih menjadi orang tua gitu. Anak kita emang harus ya kita dampingi sampai mereka, bisa melakukan relasi yang sehat. Yang kedua adalah membersamai anak ya, mau tidak mau kerja ataupun tidak bekerja, kita memang harus berusaha selalu membersamai anak ya, bukan berarti kita hadir terus nih, anak ke kamar mandi kita ikut, anak ke sekolah kita ikut ke dalam kelas, ya it's not like that gitu ya. Tapi kita hadir secara peran kita gitu. Bapak Ibu hadir tapi sambil main HP atau sambil nonton TV itu bukan hadir, perannya tidak hadir, tapi hanya fisiknya aja ada di situ gitu. Tapi perannya yang tidak ada. Proaktifnya tidak ada gitu. Bagaimana kita, berdiskusi, berelasi, berkomunikasi dengan anak itu yang nggak ada gitu, proses itu yang nggak ada gitu dan anak-anak tidak membutuhkan itu gitu. Sekarang misalnya, "Oh ya udah saya
Saya sih selalu ada buat anak saya, tapi anaknya main tab, mamahnya atau bapaknya main HP gitu. Kalau nggak anaknya main Mobile Legends, bapaknya main RF gitu kan ya. Gitu. Jadi relasinya tidak seperti itu gitu. Memang ada mungkin karena kita berada di zaman yang serba digital gitu, kita tidak bisa memungkiri anak bermain game. Tapi kan harus ada batasan-batasan yang jelas di mana waktu-waktunya kita bisa bermain anak-anak bisa dengan bebas bermain game, tentunya dengan batasan waktu tertentu, di mana waktunya kita sebagai keluarga itu harus semuanya sadar gitu. Sadar tanpa distraksi bahwa ya emang keluarga itu dibangun bukan untuk masing-masing di, digital tools mereka sendiri gitu, tapi hanya berada di satu tempat gitu. Tidak seperti itu ya, tidak jarang saya juga kadang misalnya kalau sedang makan di luar gitu, kadang ada keluarga-keluarga yang bapaknya sambil makan sambil ngelihat scroll HP, mamahnya sambil makan sambil lihat scroll HP, anaknya pakai iPad masing-masing gitu. Nah itu yang kita tidak harapkan dalam keluarga yang sehat ya, karena kan emang gimana anak kita tidak berada dalam sebuah relasi yang toksik kalau dari keluarganya sendiri sudah tidak saling gitu, tidak ada salingnya sebagai keluarga gitu. Jadi ya emang keluarga itu ya saling kuncinya gitu ya, saling menghargai, saling hadir dalam segala kondisi untuk anak, untuk pasangan, seperti itu. Gitu. Lalu yang ketiga adalah merencanakan kegiatan yang akan membantu anak lebih percaya diri gitu. Jadi seperti tadi di, poin pertama, di slide sebelumnya bahwa kita harus, memberikan anak kesempatan untuk mereka mengeksplorasi apa yang menjadi, kelebihan mereka sehingga mereka bisa menjadikan itu sebuah tools untuk eskalasi rasa percaya diri mereka gitu. Jadi ya emang waktunya anak-anak eksplorasi dan kitanya pun medianya tersedia atau misalnya nggak usah pakai media lah, gitu. Ada lapangan kosong gitu, anak-anak mau main bola, ya udah kita izinkan aja gitu. Kalau misalnya kita khawatir, ya boleh dibersamai aja anak-anaknya gitu. Nggak lama kok, paling anak-anak sejam main bola itu udah capek. Atau misalnya kita tinggal di komplek, anak-anak pengen sepedahan, sekiranya kompleknya secure, ya biarkan saja mereka bersepeda, bersosialisasi. Ya karena kan, meskipun kita menginginkan, apa, keluarga yang sehat gitu, bebas dari pengaruh-pengaruh jelek, tapi bukan berarti membatasi mereka untuk bersosialisasi dengan lingkungan dan mempunyai social skill yang bagus gitu. Jadi ya seperti yang tadi saya sebutkan bahwa kita bisa melakukan hal-hal tadi itu in moderation gitu. In moderation ya gimana kita baiknya, cukupnya gitu, karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik gitu. Overprotective juga nggak baik gitu, karena anak akan nanti jatuhnya jadi, apa, demanding dan terlalu ya kurang mandiri gitu, juga nggak bagus kan ya. Jadi emang ya sesuai porsinya aja gitu, kita berikan kesempatan anak untuk bereksplorasi, untuk, bersosialisasi, mempunyai teman gitu. Yang jelas kita harus, mengajarkan anak-anak bahwa dalam mencapai sebuah tujuan kita nggak butuh banyak teman gitu. Jadi si anak itu tidak perlu memaksakan diri masuk ke sebuah lingkungan yang dirasa ya tidak nyaman gitu, memaksakan diri bahwa, "Oh ya aku karena harus banyak teman, aku harus, meredam rasa tidak nyaman ini agar aku mempunyai banyak teman," gitu. Terus bagaimana poin selanjutnya, ketika anak sudah berada dalam situasi terpengaruh atau berada dalam sebuah relasi yang toksik, kita sebagai orang tua adalah apa? Yang pertama kali adalah tidak denial, gitu ya. Kita tidak, "Ah, namanya juga anak-anak." Seiring dengan waktu mereka akan, eee, baik sendiri. Nggak ada ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak yang nantinya baik dengan sendirinya, gitu. Nggak ada, gitu. Jadi emang harus kita terima gitu kondisinya. Kondisi anak kita seperti apa, sudah sejauh mana dia terpengaruh oleh lingkungan yang kurang baik gitu. Harus kita terima. Kalau kita tidak menerima, kita tidak akan bisa memberikan solusi, bagaimana caranya si anak ini dapat back on track gitu. Bagaimana dia bisa kembali menjadi
manusia dengan kondisi mental yang sehat gitu. Karena emang ya kita tidak bisa pungkiri kondisi mental yang sehat itu juga tidak terus-terusan dia, stagnan gitu. Jadi dia tidak berjalan lurus gitu ya, sama aja fluktuatif gitu. Seperti kondisi kesehatan kita secara fisik, kondisi mental juga dia, fluktuatif, mempunyai fluktuasi gitu emang kewajiban kita sebagai orang tua adalah ketika anak kita berada dalam sebuah situasi yang toksik, disfungsional, baik itu di dalam lingkungan pertemanan ataupun di lingkungan keluarga kita sendiri, karena kan keluarga biasanya tidak hanya ayah, ibu, anak aja kan. Kalau misalnya kita membicarakan skup yang lebih besar itu kan ada om, tante, ada nenek, ada kakek gitu ya, atau bahkan misalnya nenek kakeknya punya adik-adik lagi, ada om dari sepupu dan lain sebagainya. Ya, kadang kan beliau-beliau juga tidak mempunyai visi dan misi pengasuhan yang sama seperti kita gitu. Jadi emang ya udah saat anak-anak terjebak dalam situasi tersebut, kita sebagai orang tua harus berani menerima hal tersebut dan ya berubah bersama gitu, berubah bersama, anak-anak kita untuk menjadi yang lebih baik gitu ya. Mangga Teh, slide selanjutnya. Nah, ini yang untuk kesimpulannya mungkin dapat kita baca bersama bahwa ya emang, eee, kayaknya yang slide ini mah salah Teh, ini mah yang mengelola keuangan ya. Jadi kesimpulannya saya simpulkan aja deh. Saya simpulkan secara, virtual aja. Jadi kesimpulannya bagaimana sih, kita dapat mengenali, anak ini jika berada dalam lingkungan yang toksik gitu ya. Satu, anak akan selalu mencari perhatian kita. In the worst case, punten anak itu kalau misalnya mencari perhatian orang tuanya, dia akan melakukan punten, ada anak-anak tertentu di special case itu salah satu sign-nya adalah mereka melakukan, masturbasi gitu ya. Lalu selanjutnya adalah anak akan melakukan kriminal ringan gitu. Misalnya karena teman-temannya selalu, mengajak dia misalnya untuk membeli di kasus anak yang kecanduan game ya, dia itu dipaksa teman-temannya selalu untuk membeli apa ya, kalau di game itu, kayak diamond-diamond gitu buat beli special item apa-apa, dia sudah berani, mmm, add on, kartu kredit orang tuanya. Atau misalnya dia, melakukan pencurian ringan di rumahnya sendiri gitu. Jadi dia mengambil uang orang tuanya gitu, atau bahkan yang lebih lebih jauh lagi, dia sudah berani mengambil uang teman-temannya di sekolah gitu. Yang ketiga, dia akan cenderung, menarik diri dan tidak mau, berkomunikasi dengan orang tua gitu. Karena dia merasa bahwa, dia itu tidak apa ya, tidak dapat diterima. Dia sudah berada dalam lingkungan yang tidak baik, dia takut orang tuanya akan menghakimi dia akan semakin menjauh dengan orang tuanya gitu. Terus, selanjutnya yang kelima adalah biasanya anak itu akan menjadi lebih aktif atau lebih murung daripada dia biasanya. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian, jadi untuk materi kali ini penjelasannya seperti itu, mangga jika Bapak dan Ibu sekalian ada yang mau bertanya, silahkan bisa di kolom komentar. Mangga Teh Tiara. Baik, Ibu. Masya Allah, terima kasih Ibu memberikan gambaran kepada saya juga peserta sekolah inovasi webinar sekolah inovasi Peksos ini bahwasanya peran orang tua sangat-sangat memegang peran yang penting, yang fundamental dengan esensi yang luar biasa terhadap perkembangan anak itu sendiri ya Ibu. Wah, luar biasa sekali. Baik, Bapak dan Ibu, eh, Tiara ingin membacakan ini Bu, satu pertanyaan dari Mangga Teh. nah,
dari Bapak atau Ibu ini, Cece Izudin. Maaf, Ibu izin bertanya, bagaimana upaya kita untuk menangani anak berasal dari rumah tangga yang memang tidak paham dengan parenting? Seperti itu, Ibu, pertanyaannya. Tidak paham dengan parenting tuh maksudnya gimana ya? Jadi dia tidak punya metode parenting tersendiri gitu. Seorang anak tumbuh dari keluarga yang orang tuanya itu tidak paham mengenai parenting, Ibu. Oh, jadi sebenarnya kan semua orang tua nggak paham parenting ya gitu, maksudnya kalau misalnya dibahasakan saat kita menjadi orang tua kan, itu kan sebenarnya ya kita nyemplung aja gitu karena udah punya anak, ya udah kita parenting nih, kita kita asuh gitu. Jadi kan kalau bahasa Indonesia gitu parenting sebenarnya ngasuh gitu ya, ngasuh gitu. Cuma kan, setiap rumah tangga, setiap keluarga itu biasanya punya rules-nya sendiri gitu, gitu. Jadi kayak misalnya keluarga saya dengan keluarga Teh Tiara udah jelas pasti visi dan misi pengasuhannya itu beda gitu, Betul, Ibu. beda, prosesnya juga pasti beda gitu dan bapak bapak dan ibu di rumah juga pasti sebagai orang tua beda-beda nih gitu. Kalau sama ya bahkan kita kalau misalnya dari universitas yang sama lulusannya kan tidak sama semua ya, atau misalnya dari program studi yang sama lulusannya tidak sama semua gitu ya. Pola komunikasinya tidak sama semua. Bagaimana caranya menangani tadi apa, anak yang tidak berasal dari keluarga yang tidak mengetahui ilmu parenting gitu, Teh? Ya, bagaimana upaya kita untuk menangani anak yang berasal dari rumah tangga yang memang tidak paham dengan parenting, Ibu? Tidak paham dengan parenting, oke. Jadi ini point of view-nya punten yang bertanya point of view-nya sebagai satu pengajar, orang tua, atau sebagai apa gitu? Hmm. Ibu Jika siapa di ini? kolom komentar ini, Bu, betul, Bu, maksudnya anak sekarang kan nikah dasarnya cuma cinta semata, jadi belum siap menjadi seorang ibu, seperti itu, Ibu. Nah, oh iya, betul 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 sekali, Bu. Ini kan emang sebenarnya ini udah menjadi fenomena nasional ya, gitu. Jadi karena emang, beberapa waktu lalu kan seperti kita ketahui booming nikah muda nih, gitu ya, booming nikah muda. Jadi emang kayak anak-anak zaman sekarang tuh, apa ya, survival apa ya, survival instingnya gitu ya. Jadi, "Ah, udahlah lulus SMA juga mau nikah." Emang zaman saya juga ada gitu, ada yang seperti itu, tapi kayaknya anak-anak sekarang itu kayak pemberani 19 tahun itu udah berani mau nikah dan punya anak gitu ya. Bagi saya yang nikah pas umur 27 tahun itu kayak, wow gitu ya, amazing gitu. Tapi saat yang kadang-kadang dia tidak bisa terima itu saat dia memilih udah menikah, mempunyai anak, dia jadi kehilangan jati dirinya gitu. Anak-anak seusia gitu kan emang usianya main ya sebenarnya gitu ya, sebenarnya dia nggak siap gitu. Bagaimana caranya menanganinya adalah, ya si individu tersebut harus berusaha bertanggung jawab atas pilihan dia sendiri, gitu. Sekarang misalnya dia memilih untuk nikah muda hanya atas dasar cinta, secara kompetensi misalnya, secara finansial dia belum punya penghasilan yang tetap, gitu. Secara misalnya mungkin untuk hunian dia belum punya hunian yang layak, ya sekarang konsekuensinya saat dia memilih untuk menikah di Indonesia sendiri kan setelah menikah itu kesempatan untuk bekerja berkurang. Kesempatan untuk bekerja berkurang gitu. Kita jelas-jelas kalau misalnya setelah menikah punya anak, kesempatan kita untuk berkembang, untuk mengembangkan karir atau mungkin kan sekolah lagi atau misalnya mempunyai skill tertentu, karena kan emang usianya juga emang masih usia-usia bertumbuh, usia-usia remaja yang harusnya ya masih eksplorasi lah ya usia-usia segitu gitu. Itu ya emang dibutuhkan rasa menerima gitu ya, gitu, penerimaan diri gitu. Jadi ya emang karena pilihan di hidup dia untuk menjadi orang tua, walaupun awalnya berdasarkan cinta, tapi masa sih kita sebagai individu yang sehat gitu, mentally healthy, balik lagi tadi pertanyaannya, Bu, dia kondisi mentalnya sehat nggak? Apakah dia mewarisi generational trauma dari ayah ibunya nggak? Sehingga dia memutuskan hanya atas dasar cinta untuk menikah saja gitu, kayak gitu. Jadi ya emang emang ya itu,
rasa tanggung jawab yang harus kita punyai gitu. Karena ya emang sebelumnya, sebelum menikah apa sih yang sebenarnya harus kita punya adalah rasa tanggung jawab terhadap pilihan hidup kita gitu. Dan itu rasa ini itu tidak hanya kita pakai di, kondisi pernikahan saja. Bahkan di dunia kerja pun rasa tanggung jawab kita ini, itu akan menjadi penuntun kita lah gitu. Jadi intinya ya udah kita misalnya sedang bekerja, tapi lingkungan kerjanya toksik gitu ya, tidak bisa dipungkiri di organisasi manapun pasti ada lah pertemanan yang toksik ini gitu. Tapi jika fokus kita kepada tugas kita, apa yang harus kita selesaikan, ya udahlah tutup mata, tutup telinga gitu. Apa yang tidak menjadi urusan kita tidak harus mengetahui, apa yang tidak harus kita urusin, nggak usah kita urusin, kita fokus kepada diri kita sendiri, pekerjaan kita, dan tanggung jawab kita terhadap perusahaan dan organisasi. Gitu. Balik lagi tadi ke pertanyaan Ibu Cece, apa siapa gitu ya, bagaimana sih ya, balik lagi gitu ya, balik lagi ke konsekuensinya, cara menanganinya adalah kita harus mau menerima bahwa ya udah kita dulu saat memutuskan untuk menikah itu ya hanya bermodalkan cinta, belum punya ilmu, tapi ilmu parenting itu sebenarnya bisa kita miliki saat kita mau berproses untuk menjadi manusia yang lebih baik. Sehingga kita mau memberikan hal yang baik kepada anak-anak kita mau uh, proses sembuh gitu, mau healing gitu, mau sembuh secara pribadi sehingga kita menghasilkan SDM atau anak-anak dengan mental yang sehat. Mangga Teh ke pertanyaan selanjutnya boleh. Baik, Ibu ada yang ingin menyampaikan pertanyaan dari Ibu Wiji. Mangga, Ibu Wiji. Ya, mangga Ibu. Ibu Wiji, apakah jadi untuk bertanya, Ibu? Oke, oh baik, terunmute katanya Ibu. Oke, akan di sudah Ibu, mangga Ibu. Baik, terima kasih. Terdengar ya, Teh? Mohon maaf ya, Terdengar Ibu, mangga. mohon maaf ini Ibu narasumber, saya bertanya langsung karena kalau melalui chat itu panjang gitu, karena kan ini ada Mangga Ibu, historisnya gitu ya, Bu ya. mangga Ya, santai aja Bu. ya. Ibu kebetulan saya itu anak satu, perempuan masih SMP, dan keluarga kami itu maksudnya termasuk keluarga yang easy going gitu lah Bu, tidak ribet gitu. Saya juga ke anak-anak juga tidak ribet gitu, bapaknya juga senang. Kebetulan Bu, saya itu ketitipan, jadi dia dulu diadopsi, seorang anak laki-laki kelas 6 SD, dulu diadopsi oleh saudara. Nah, ini meninggal pada saat COVID, Ibu, si orang tua angkatnya ini. Oh, iya. Nah, anak ini memang tidak tinggal dengan saya 100%, Bu, jadi bergantian gitu, Bu. Nah, kebetulan anak ini Bu punya kepribadian yang kadangkala justru membuat apa ya Bu, membuat ketika dia hadir gitu di rumah saya, jadi akhirnya seperti kalau saya katakan toksik kok kasar banget gitu ya Bu. Jadi akhirnya mengurangi kenyamanan gitu di keluarga kami gitu ya Bu. Karena kan pertama itu secara kepribadian dia laki-laki Bu. Tapi kalau saya lihat perilakunya sehari-hari itu dia ke perempuan-perempuanan gitu Bu. Jadi gemulai gitu lah ya Bu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi dia itu sangat mengidolakan anak saya yang perempuan tadi. Jadi setiap anak saya itu melakukan sesuatu atau mengenakan sesuatu, dia selalu mengcopy itu Bu gitu. Nah, anak saya itu jadi akhirnya kan merasa terganggu gitu ya Bu, karena harus selalu sama gitu. Ketika dia ada di rumah saya kan memang tidak setiap saat dia ada di rumah saya, hanya misalnya pada saat liburan gitu ya Bu. Ketika dia ada di rumah saya, itu malah justru anak saya yang sering uring-uringan gitu loh Bu. Karena kan apa namanya, dia tidak suka
apa ya istilahnya di copy gitu loh, maksudnya masing-masing gitu. Jadi memang kepribadiannya saya lihat, saya perhatikan itu memang agak apa ya Bu, agak ribet gitu. Kalau misalnya gini, dia sudah pakai baju hitam nih ya Bu. Ketika lihat anak saya pakai baju putih, dia mencari alasan untuk bisa berganti baju putih gitu. Nah, salah satu contohnya seperti itu gitu ya Bu. Nah, sementara saat ini dia kan sudah kelas 6 SD ya Bu, sudah saatnya Betul. dikasih tahu. Dia memang belum tahu. Hmm. Ketika saya ajak ke suatu tempat, orang tersebut yang saya datangi itu keceplosan gitu Bu, mengatakan bahwa, "Hei, oh ini tuh anak adopsi A," gitu ya Bu. Jadi akhirnya dia sering bertanya gitu. Dan itu ke semua orang tuh hampir hampir ditanyain sama dia gitu Bu. Nah, yang kebingungan saya itu yang pertama, kapan saya harus menyiapkan untuk menyampaikan ini ke dia gitu. Sementara kondisi kepribadian dia itu saat ini masih mungkin karena menjelang remaja gitu ya Bu, jadi masih inilah gitu, sepertinya belum siap. Kemudian yang kedua, itu saya menjelaskan ke anak saya gitu, supaya maksudnya bisa menerima kondisi yang kondisi anak ini gitu, ketika dia hadir di rumah saya, sehingga anak saya tuh juga merasa nyaman gitu. Itu saja Ibu sementara, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Wiji untuk pertanyaannya. Mungkin tadi yang pertama saya highlight itu dari si anak yang tadi dititipkan ke Ibu itu, pertama Bu, yang harus kita fokuskan adalah satu, identitas gender si anak ini gitu. Ya kan, karena tadi seperti yang Ibu sampaikan bahwa si anak laki-laki ini sedikit gemulai gitu ya, atau misalnya keperempuan-perempuanan, bahkan sangat mengidolakan anak ibu gitu. Jadi mungkin yang perlu kita komunikasikan terlebih dahulu nih adalah gender identity dia gitu, bahwa dia ini adalah laki-laki, tidak mungkin selalu sama dengan anak ibu yang perempuan gitu. Even though dia masih kelas 6 SD gitu. Jadi emang mungkin karena ibu yang dipercayakan untuk mengasuh anak ini karena saudara ibu sudah wafat, ya ibu gak apa-apa di usia sekarang aja bisa menyampaikan bahwa Dek, ini kamu toh laki-laki gitu, tidak bisa sama dengan si kakak gitu. Atau kalau misalnya manggilnya ke anak ibu kakak gitu, atau misalnya dengan mbak atau teteh gitu, gak bisa. Adik ini laki-laki, kalau misalnya kakak itu perempuan, di mana perempuan dan laki-laki itu berbeda, tidak bisa selalu sama gitu. Oke lah kalau misalnya masalah warna itu bisa kita komunikasikan lah, maksudnya ke anak ibunya itu bisa dikomunikasikan bahwa oh it's okay gitu. Sometimes kita bisa samaan gitu, tapi tidak selalu harus sama gitu. Bukan berarti dengan memakai baju yang sama apa yang ibu lakukan ke dia akan sama seperti ke kakak gitu. Nggak apa-apa, kalian adalah orang-orang unik yang ya rasa sayang yang ibu berikan itu ke kakak sama ke kamu itu dalam takaran yang seharusnya gitu. Jadi bukan berbeda, tapi takaran yang seharusnya gitu. Posisi dia sebagai punten, sebagai anak yang kita tidak asuh dari awal gitu ya. Ini kan maksudnya di perjalanan pengasuhannya kan kita masuk gitu ya. Kita jelaskan aja ke anaknya gitu. Ya bukan berarti kita tidak sayang, tapi sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan peran kita masing-masing dalam keluarga gitu ya. Apalagi mungkin tadi kan ibu bicara kalau misalnya keluarga ibu itu adalah keluarga yang easy going gitu. Ya berarti kan maksudnya komunikasi, skill komunikasi ibu, skill komunikasi keluarga ibu itu udah baik ya. Jadi tinggal mungkin menyampaikan ke anak ini, ya udah nggak apa-apa, it's okay kamu anak adopsi nggak apa-apa. Yuk kita berproses bareng gitu. Gimana sih caranya? Pertama, kamu harus mengenal identitas kamu sendiri sebagai anak laki-laki gitu. Disampaikan aja dari usia sekarang juga it's okay gitu Bu. Memasuki masa remaja gitu nggak masalah. Karena kan ini akan menjadi landasan dia berkembang menjadi dewasa muda ya setelah remaja itu. Jadi nggak apa-apa sebelum dia masuk SMP kita jelaskan bahwa oke kamu ini laki-laki, kamu ini dulunya emang diangkat oleh saudara ibu, tapi nggak apa-apa kita berproses bareng aja gitu. Kita berproses bareng, gimana caranya kamu bisa menjadi orang yang sukses, sehat gitu, menjadi sumber daya manusia yang baik gitu.
yang di masa depan dapat berkontribusi terhadap masyarakat. Yuk kita bareng-bareng. Meskipun posisi kamu gitu seperti orang-orang membicarakan bahwa kamu adalah uh, anak adopsi gitu. Tapi nggak apa-apa gitu. Kamu memang beda seperti kakak kamu, nggak apa-apa. Tapi yang jelas ibu bukannya tidak sayang sama kamu. Hanya porsinya itu sesuai dengan uh, kalian sebagai anak yang unik gitu. Kakak punya karakteristik seperti ini, adik pun sebagai laki-laki punya karakter seperti ini yang tidak bisa ibu samakan. Mungkin seperti itu aja ibu, bisa dikomunikasikan aja. Insya Allah eh, anaknya dapat menerima kalau kita komunikasikan secara baik-baik. Mungkin hasilnya tidak instan gitu ya, karena yang namanya komunikasi itu membutuhkan repetisi gitu. Jadi kayak saya kalau misalnya menerima klien pun tidak satu kali konseling dia langsung heal sembuh, tapi kan emang harus di manage gitu. Tapi balik lagi ke kebutuhan individunya sendiri gitu. Jadi emang kalau emang individunya mau sembuh, sehat gitu, tidak menurunkan generational trauma kepada keturunan-keturunannya gitu. Dia mau terus berkonsultasi gitu. Nah, untuk case ibu sendiri ya bisa di ini aja Bu, dikomunikasikan ya, diulang-ulang aja gitu. Kamu ini laki-laki, walaupun kamu anak adopsi, bukan berarti ibu tidak sayang gitu. Peran kamu dan kakak itu di keluarga berbeda, tapi it's okay. Kita bisa berproses bersama. Saya sebagai outsider mungkin mudah ya ngomongnya gitu. Tapi kita memandang ini sebagai sebuah proses, insya Allah ibu dapat melakukan. Paling gitu aja untuk jawaban dari pertanyaan Ibu Wiji. Mangga teh ke pertanyaan selanjutnya. Baik Ibu, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya itu ada dari Dinso Sleman, Bapak Ferry Istanto. Apakah orang tua sebaiknya melibatkan anak dalam membuat aturan dalam rumah tangga? Seperti itu Ibu untuk pertanyaannya. Oke, aturan dalam rumah tangga dalam skup apa ya? Kalau misalnya itu secara misalnya aturan eh, keuangan atau dan lainnya itu tidak perlu, tapi mengkomunikasikan misalnya anak-anak sekarang kan tidak bisa kita pungkiri selalu bermain online ya dalam batasan waktu tertentu gitu. Ada waktu-waktunya misalnya ada permintaan nih ayah ibu saya perlu pengen main game nih tapi pengen ada item yang dibeli gitu. Oh, oke, kita ajarkan mereka budgeting gitu. Oke, kamu boleh membeli itu, tapi saat nanti misalnya. Jadi kalau misalnya dulu itu ada metode parenting, reward and punishment, kalau sekarang kita perhalus itu menjadi konsekuensi ya. Jadi anak belajar konsekuensi. Kalau dia tidak mencapai goals-nya, dia tidak mendapatkan prize-nya. Apakah hal tersebut boleh dilakukan? Boleh dilakukan gitu ya, boleh dilakukan. Kalau misalnya itu menjadi pilihan parenting ibu dan bapak sekalian boleh dilakukan. Gitu. Tapi kalau misalnya anak dilibatkan dalam membuat peraturan rumah tangga itu kayaknya enggak deh gitu. Jadi bukan tadi seperti komunikasi yang saya sebutkan tadi itu bukan anak itu dilibatkan dalam membuat peraturan rumah tangga, nggak boleh sih gitu, nggak gitu. Tapi anak mengetahui batasan-batasan yang ada dalam rumah tangga bapak itu harus gitu seperti itu. Emang teh nextnya boleh. Baik Ibu, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu ada dari Ibu Ian Firnanda. Izin bertanya, apakah toksik merupakan gangguan perilaku? Apa kategori perilakunya? Terima kasih. Seperti itu Ibu pertanyaannya. Oke, toksik apakah gangguan perilaku? Ya sebenarnya kalau misalnya kita sebutkan gangguan perilaku atau tidak, kita kan harus mengacu ke DSM ya, ke DSM-4 gitu Bu. Jadi kalau misalnya toksik itu sebenarnya bukan gangguan perilaku, kecuali misalnya nih dia toksik karena dia seorang narsisistik atau misalnya dia seorang soft spoken manipulator gitu. Itu kan bisa jadi berangkat dari rasa tidak percaya diri gitu. Jadi dia selalu haus validasi gitu ya. Apa sih yang memupuk narsisistik itu sebenarnya kan satu pertamanya dia karena dia tidak percaya diri gitu. Kalau misalnya
relasi sosial yang toksik itu masuk nggak ke dalam gangguan perilaku? Kalau misalnya saya point of view-nya secara dari dunia psikologi sih bukan gangguan perilaku ya, tapi itu ketidaksesuaian sosial aja gitu. Jadi bukan gangguan perilaku. Kalau misalnya kita harus mengklasifikasikan itu ke dalam gangguan perilaku, ada tes tertentu sih gitu. Jadi kalau misalnya ini spesifik nih anak saya bergaul dengan si Fulan atau misalnya si A, kayaknya dia jadi gini gitu gejalanya. Nah, itu harus ada tesnya sendiri dan kita harus menginterpretasi hasil tes tersebut gitu. Jadi emang tidak bisa kita menilai itu adalah sebuah gangguan perilaku tanpa data assessment yang jelas. Begitu, Ibu. Baik, Ibu, terima kasih. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya, Ibu. Mangga. Baik, Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Bapak Dedi yang bertanya seperti apa pola asuh yang baik sebagai pengasuh untuk anak-anak yatim yang notabene kehilangan sosok ibu dan ayah kandung. Seperti itu, Ibu, untuk pertanyaannya. Oke, jadi kalau misalnya untuk pengasuhan, bagaimana sih pola asuh yang baik untuk mengasuh anak-anak yang sudah tidak mempunyai orang tua kandung ya? Itu baik ibu ataupun ayah gitu ya. Kita balik lagi kalau misalnya gimana sih cara mengasuh anak dalam kelompok dengan cara mengasuh anak kita sendiri itu beda ya. Yang jelas kalau misalnya kita mengasuh anak kandung kita tidak bisa diterapkan kepada anak asuh. Apalagi kalau misalnya itu sistemnya boarding ya gitu. Jadi kan biasanya kalau misalnya anak-anak yang kehilangan orang tuanya itu kan kita sistemnya biasanya ada pesantren yatim atau misalnya asrama yatim. Nah, bisa nggak sih ada nggak sih pola asuh terbaik ya? Pola asuh terbaik untuk mengasuh anak-anak yang sudah kehilangan orang tuanya adalah mengasuh mereka untuk menjadi mandiri gitu. Sehingga survival insting mereka tidak mati. Jadi jangan sampai kita mengasuh anak-anak nanti survival insting mereka mati gitu. Jadi mereka pengennya disuapin aja terus. Itu ya bukan 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 makan ya. Jadi disuapin terus. Kayak misalnya nanti mereka misalnya sudah lulus masuk ke dunia kerja gitu. Kalau atasannya nggak nyuruh ya udah dia nggak ngerjain. Gitu. Jadi jangan sampai kita menghilangkan inisiatif yang ada dalam anak tersebut gitu. Susah nggak? Susah gitu. Susah tanpa konsistensi dan kurikulum yang jelas dalam pengasuhannya tersebut gitu. Baik, Ibu. Menuju Dilanjut ke aja. pertanyaan. Baik, Ibu. Ke pertanyaan dari Ibu Niputu Desi Arya Anjani. Saya mau bertanya, Bu, kebetulan dalam mengasuh anak, kami dibantu oleh mertua atau orang tua yang notabene masih menggunakan sistem pengasuhan zaman dulu, seperti percaya dengan mitos-mitos, yang saya rasa nggak cocok untuk anak-anak sekarang. Gimana cara meyakinkan orang tua atau mertua bahwa kami memiliki sistem parenting yang disesuaikan dengan saat ini dan agar mereka mengikuti aturan-aturan parenting yang kami buat. Seperti itu, Ibu. Oke, jadi kalau misalnya kita melibatkan no garden family ya, kalau kayak mertua atau orang tua itu namanya kita istilahkan no garden family itu emang agak sukar ya, karena mereka punya apa sih? Punya pemahaman-pemahaman yang lain gitu ya. Bahkan kalau misalnya beliau-beliau berasal dari Lost Generation kelahiran 1940 sekian atau misalnya 1960 sekian, boomers gitu. Point of view mereka terhadap pengasuhan itu kan cenderung berbeda ya gitu. Jadi yang penting nurut, yang penting anak mau makan, yang penting anak mau mandi. Sebenarnya fokus kita bukan pada bagaimana kita memberitahu atau menginformasikan bahwa hal tersebut tidak relatable dengan kondisi atau misalnya pakem-pakem parenting yang kita pakai gitu ya. Tapi yang kita fokuskan adalah kita mengkomunikasikan hal tersebut kepada anak kita gitu. Jadi kita fokuskan saat kita bersama anak tadi yang seperti yang saya sebutkan tadi 15 menit yang berarti bagi anak, nah itu akan menjadi
bekal mereka gitu. Jadi meskipun nenek kakeknya gitu berbicara tentang mitos-mitos, yang mereka dengar, mereka pahami itu adalah perkataan ayah ibunya gitu. Jadi paling fokus dari Ibu Niputu nanti paling pendekatan terhadap anak-anaknya sendiri gitu ya. Terhadap anak-anak bagaimana menginformasikan bahwa mitos-mitos tersebut ya secara ilmiah itu tidak terbukti, atau misalnya untuk menghargai mertua atau orang tua ya udah yang penting kamu dengerin mama papa gitu. It's okay gitu. It's okay kalau misalnya nenek kakek lagi ngomong didengar saja, tapi untuk rules dalam rumah kita, rules dalam relasi kita itu kamu boleh mendengar apa kata mama dan papa gitu. Jadi ya, emang jika kita memaksakan diri mengkomunikasikan bahwa, aduh itu jelek gitu, si mitos-mitos yang orang kita percaya itu, aduh jelek gitu, itu kan mungkin akan menciptakan sebuah konflik baru ya Bu, di antara ibu dengan mertua ataupun orang tua gitu, yang jelas nantinya bahkan menjadi tidak baik gitu. Tapi kalau dikomunikasikan ya boleh-boleh saja dikomunikasikan, tapi intinya kita jangan memaksakan bahwa memberitahu mereka bahwa hal itu udah tidak relatable gitu. Fokus utama kita adalah bagaimana kita membuat anak kita mendengar apa yang kita utarakan, apa yang kita komunikasikan, bahwa pakem-pakem peraturan orang tua itu adalah pakem yang harus mereka pakai. Seperti itu Ibu Niputu. Mangga Teh, Baik selanjutnya. Ibu, terima kasih. Mm-mm. Untuk pertanyaan, sepertinya ini Ibu sudah disampaikan keseluruhan Ibu. Nah, dari Tiara sendiri Ibu sebagai anak muda Ibu, mohon izin ya Ibu. Gen Z, ini Gen Z. Ya, Gen Z Ibu, karena tahun 2000-an ini Bu. Ya, mangga gimana Teh? Baik, Ibu. Nah, seringkali di umur-umur Tiara yang mungkin umur 20-an ke atas ya, Bu, 21, 22, 23, bahkan sampai umur 30 seperti itu, Bu. Betul. Seringkali terjebak dalam suatu toxic relationship, entah dari pertemanan, entah mungkin dari pasangan, entah mungkin dari keluarga. Namun untuk lepas dari toxic relationship itu memiliki seperti ini Bu, tadi yang dikatakan Ibu kan ada suatu manipulasi yang membuat kami ini feeling guilty gitu Ibu ketika akan meninggalkan atau beranjak dari itu yang sebenarnya menyakitkan Jadi gitu Bu. mainannya guilt trip gitu, dia manipulasi Iya pakai Bu, guilt trip gitu. seperti itu. Jadi ketika apa Ibu ada rasa nggak tega untuk meninggalkan atau bahkan justru untuk Tiara sendiri merasa bertanggung jawab untuk mengubah keadaan seseorang atau mungkin memiliki rasa tanggung jawab, oh saya bisa membereskan masalah orang ini, yang justru menyakiti diri Tiara sendiri seperti itu Ya, Ibu. betul. Nah mungkin untuk Bapak dan Ibu atau mungkin yang lain di luar sana, bagaimana sih Ibu cara lepas dari toxic relationship seperti itu? Ya, jadi kalau misalnya gimana sih cara lepas dari toxic relationship? Tadi balik lagi Teh. Jadi bagaimana cara kita menghargai diri kita gitu. Apakah kita layak gitu ya? Gitu dengan mengorbankan diri kita sendiri untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Karena intinya dalam sebuah relasi itu kita tidak bisa memberikan sesuatu dalam keadaan kita kosong gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak mengenal diri kita sendiri, bagaimana sih kita bisa mengubah orang lain kalau kita tidak mengenal diri kita sendiri? Gitu. Jadi kalau misalnya sudah terjebak dalam guilt trip gitu ya, gitu guilt trip berarti dia bukan orang yang tepat gitu ya. Atau misalnya teman-temannya ya itu kurang tepat gitu, kurang tepat berteman dengan mereka. Apakah kita harus memutuskan tidak punya teman? Ya bukan, bukan seperti itu gitu. Tapi kita harus membatasi diri kita bahwa pendapat-pendapat mereka gitu itu sebenarnya tidak banyak berkontribusi terhadap self growth kita gitu. Jadi emang proses mengenal diri kita sendiri itu panjang Teh gitu. Jadi saya contohkan untuk saya sendiri misalnya, ya saya mulai mengenal diri saya sendiri adalah setelah saya mempunyai anak pertama gitu. Apa yang saya inginkan, yang saya butuhkan, relasi seperti apa yang saya inginkan dengan pasangan saya, dengan orang tua, bagaimana gitu. Jadi terkadang ya memang
kondisi toksik itu sendiri, kita sebagai orang tua itu yang toksiknya gitu, kadang gitu. Gitu kadang kita selalu menganggap apa yang ideal untuk kita sebagai orang tua itu ideal untuk anak gitu. Padahal kondisi anak ini misalnya saya milenial nih gitu. Anak saya Gen Alpha nih gitu. Pengalaman saya dulu sebagai milenial sudah tidak relatable dengan anak saya sebagai Gen Alpha saat ini gitu. Dan itu emang harus kita terima gitu. Kita harus terima gitu ya. Emang ya oke, that's okay. Pengalaman saya menjadi bekas saya untuk menjadi orang tua ini nih, si Gen Alpha ini gitu. Gitu ya. Itu pun balik lagi ke teteh sendiri ya. Kalau misalnya teteh udah ngerasa, oh iya sih, ini teh membuat saya tuh merasa bersalah terus gitu. Gitu merasa bersalah terus karena emang relasi yang sehat itu tidak membuat kita merasa bersalah loh teh. Gitu. Jadi kalau kita mengukur kebahagiaan kita misalnya hanya dengan pencapaian finansial, no it's not gitu ya. Emang ya kalau misalnya finansial kita oke, kita bisa mendapatkan apapun. Misalnya kita sakit bisa ke dokter kemanapun gitu ya, nggak usah ke puskesmas atau misalnya menggunakan vaskes yang membuat kita harus antri lama gitu. Ya emang, tapi apa sih gitu yang membuat kita bahagia sebenarnya adalah relasi yang tidak membuat kita merasa bersalah gitu. Relasi yang tidak membuat kita menjadi bukan diri kita sendiri. Baik itu sama pasangan ataupun sama lingkungan sekitar gitu. Jadi contohnya saya mencontohkan kami itu dulu, saya gitu ya, punya geng gitu ya. Biasanya anak psikologi kan banyak praktikum gitu ya. Jadi kadang-kadang kita praktikum sampai jam 1 malam baru selesai langsung scoring gitu. Jadi keluar lab tuh kayak 2:30 pagi gitu. Jadi ada nih pas awal saya masuk kuliah temennya bukan itu gitu. Di semester sekian gitu punya temen itu dan kita merasa kita saling mengisi satu sama lain gitu. Jadi tidak pernah ada yang namanya guilt trip itu gak ada gitu ya. Sesama teman gitu. Jadi kalau misalnya waktunya UTS, oh oke kita belajar bareng, masalah hasilnya nanti si Fulan dapat A, si Fulan dapat C, itu kan balik ke pribadi masing-masing gitu. Yang penting kita mau berproses bersama, itu contoh dalam lingkungan pertemanan gitu. Kalau misalnya contoh untuk relasi misalnya sama pasangan gitu. Ya, contoh ada klien saya, ada sampai dia tahapnya udah berapa puluh tahun nikah gitu. Anaknya udah gede, yang satu udah masuk di dunia aviasi, penerbangan gitu. 20 sekian tahun, yang mungkin udah nikahnya sekitar 25 tahunan lah. Itu ya, komunikasinya udah nggak ada gitu. Jadi udah sama sekali tidak bisa berkomunikasi sama suaminya. Jadi ada dua-duanya, pasangan suami istri ada, tapi mereka sudah tidak bisa berkomunikasi gitu ya. Kalau kita tidak merasa seperti diri kita tidak bisa mengungkapkan apa yang ada di pikiran kita bersama pasangan, ya berarti he's not the one, she's not the one gitu. Dia adalah bukan orang yang cocok untuk kita dan kita walaupun sakit nggak mudah kita harus mau menerima itu gitu. Gitu paling teh. Mangga bisi ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Terima kasih Ibu. Baik, Selamat. untuk Bapak dan Ibu peserta webinar Sekolah Inovasi Pekes, mungkin yang ingin bertanya atau mungkin share pengalaman, membagikan pengalaman parenting terhadap anaknya atau yang lainnya, boleh untuk langsung di kolom chat atau bertanya secara langsung Bapak dan Ibu. Sepertinya materi dari Ibu sangat jelas, Ibu. Menjelaskan dengan detailnya untuk parenting orang tua seperti apa, komunikasinya seperti apa dengan anak, membersamai anak dalam keadaan apapun. Wah, Tiara yang belum jadi orang tua sudah terpikirkan Ibu untuk mendidik anak Tiara supaya tidak menjadi orang tua yang strict parents gitu ya Ibu, yang overprotective gitu. Luar biasa Iya, sekali Ibu. Ibu terima kasih banyak loh Ibu, materinya sungguh sangat ya. bermanfaat seperti itu Ibu. Alhamdulillah jika bermanfaat. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Mangga bisi kalau mau ditutup mata, mangga. Oh, oke Ibu. Mungkin ini Ibu closing statement dari Ibu.
untuk Kelas SMA dulu, mangga. Ya, jadi karena ini pertanyaannya udah selesai ya, gitu ya. Saya berharap sih dengan jadwal kita webinar hari ini bisa bisa memberikan hasanah dalam dunia parenting, dalam dunia sosial bagi Bapak Ibu sekalian. Yang ini saya lihat yang datangnya juga dari teman-teman di PSM, Puskesos, gitu, LKSA, gitu, yang Masya Allah teman-teman yang langsung terjun langsung di lapangan gitu ya. Selain untuk menerapkannya di keluarga sendiri, mungkin itu bisa diterapkan saat dalam melakukan pekerjaan melayani masyarakat gitu ya. Semoga hari ini menjadi hari yang berkah bagi kita semua, ilmunya bermanfaat, menjadi jariah bagi kita semua dalam membangun sebuah masyarakat yang sehat mental, mempunyai relasi sosial yang baik, sehingga nanti pada akhirnya kita dapat menciptakan sumber daya manusia yang baik dan dapat bersaing di dunia internasional. Segitu aja dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada salah-salah kata itu datangnya dari saya sendiri karena kesempurnaan milik Allah gitu. Mangga Teh Tiara. Baik Ibu, terima kasih atas waktu, energi, kesempatan yang diberikan kepada kami. Eh, Alhamdulillah Ibu, ini ilmu yang sangat berguna secara jangka panjang. Semoga nantinya kita dapat bertemu kembali ya Ibu. Baik, Amin, amin. baik Bapak dan Ibu, peserta webinar Sekolah Navasi Peksos, bahwasanya webinar pada kali ini akan ditutup dengan bacaan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin. Baik, sampai bertemu lagi di webinar Sekolah Inovasi Peksos selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. semuanya sudah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. izin pamit ya. Terima kasih Bu.